Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Selanjutnya, jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih partisipasinya, let's enjoy this video. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengunjungi channel RDAFJ. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya kita membuat soal ujian online menggunakan Google Form. Nah, video ini cocok buat Bapak dan Ibu yang sedang mencari tutorialnya ya. Sebelum kita lanjutkan bagaimana caranya membuat tutorial, saya sarankan Bapak dan Ibu sudah terkoneksi dulu perangkatnya ke jaringan internet. Kemudian Bapak dan Ibu sudah memiliki email aktif karena kita nanti login menggunakan email aktif kita ya. Oke, sekarang Bapak dan Ibu silakan dibuka Google seperti saya ini dan kemudian kita ketikkan di sini Google Drive. Google Drive, kemudian enter. Nah, di sini kita pilih Bapak dan Ibu Google Drive sign in atau klik login, tidak ada masalah. Oke, kemudian Bapak dan Ibu inputkan email aktif dan password. Nah, di sini saya pilih email saya yang ini. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, nah sekarang kita sudah berada di halaman Google Drive. Nah, selanjutnya yang kita lakukan di sini adalah kita klik di sini Bapak dan Ibu baru dan kita pilih di sini Google Formulir. Nah, yang pertama muncul di sini adalah formulir tanpa judul. Nah, di sini kita buat judul dari kasus yang akan kita bahas di sini. Karena bahasanya di sini adalah mengenai soal ujian, ya kita kaitkan dengan soal ujian tersebut ya. Contohnya misalnya saya buat di sini ujian akhir semester tahun 2021. Oke, nah di bagian deskripsi ini Bapak dan Ibu boleh diisi, boleh tidak. Saya isikan misalnya ujian akhir semester tahun akademik 2021-2022. Oke, nah itu keterangannya. Next, di bawah ini Bapak dan Ibu kita buatkan pertanyaan ke siswa kita, ke mahasiswa kita, yang dimana ini mereka wajib nanti menjawab sebelum mereka menjawab soal ya. Maksud saya mereka harus jawab dulu ini sebelum mereka jawab soalnya. Oke, yang berkaitan dengan data mahasiswa kita atau data siswa kita, misalnya NIM kalau siswa itu NIS gitu ya, kemudian ada nama, dan selanjutnya yang menurut kita itu wajib mereka isi sebelum mereka menjawab soalnya. Contohnya di sini saya buat NIM, nomor induk mahasiswa. Baik Bapak dan Ibu, saya fokus ke data mahasiswa saja ya. Jadi Bapak dan Ibu yang profesinya sebagai guru tinggal menyesuaikan dengan data siswa. Next, berikutnya di sini ada jawaban singkat, kita abaikan saja. Kemudian di sini kita aktifkan wajib isi. Jadi mahasiswa atau siswa kita wajib mengisi ya Bapak dan Ibu. Next, berikutnya kita klik tambahkan pertanyaan untuk step kedua. Nah, di sini berhubungan dengan nama, kita buat nama di sini. Jadi mahasiswa kita atau siswa kita wajib mengisi. Kemudian ini kita abaikan dan kita aktifkan wajib isi. Kemudian selanjutnya kita buat kelas. Nah, di sini kan ada beberapa kelas ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk kelas ini kita ganti sini Bapak dan Ibu. Kita rubah di sini menjadi drop down atau tarik ke bawah ya. Oke. Nah, kemudian kita pastikan kelas berapa saja. Misalnya saya buat di sini SI 3A, SI 3B, SI 3C. Nah, misalnya 3 kelas saja dulu. Nah, Bapak dan Ibu yang di sekolah bisa menyesuaikan saja. Misalnya 3 IPA 1, 3 IPA 2, 3 IPS 1, dan seterusnya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja data-datanya. Untuk caranya sama persis ya. Nah, kemudian kita klik aktifkan wajib isi. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan dengan token. Nah, kita klik lagi di sini. Nah, di sini ada token. Token ini wajib kita buat supaya siswa maupun mahasiswa kita bisa masuk ke dalam Google Form ini melalui token yang sudah kita buat.
Jadi mahasiswa atau siswa yang tidak memiliki token ini, mereka tidak bisa masuk ke Google Form atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan ini. Oke, kemudian di bagian ini Bapak dan Ibu kita abaikan. Selanjutnya di sini kita centang wajib isi, dan di sini Bapak dan Ibu ada titik 3 ini kita klik, lalu kita pilih di sini validasi jawaban. Nah, angka ini kita ganti menjadi teks, kemudian ini kita abaikan saja. Nah, ini tokennya yang akan kita buat. Contohnya token di sini saya buat misalnya 4321. Kemudian kalau misalkan siswa atau mahasiswa kita salah dalam pengisian token ini, kita berikan keterangan di sini, token yang Anda masukkan salah. Nah, itu kalau salah ya. Oke, nah ini nanti kita berikan ke siswa kita, ke mahasiswa kita, supaya bisa mereka masuk ke Google Form yang sudah kita siapkan. Oke. Nah, saya rasa untuk tahap awal ini sampai di sini dulu ininya. Yang harus kita persiapkan. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, itu di bagian kedua. Kemudian untuk masuk ke bagian kedua, kita nggak langsung klik tambah ini, kita klik yang petak 2 seperti ini, agak panjang. Kemudian ini namanya adalah tambahkan bagian. Silakan Bapak dan Ibu klik. Nah, di sini ada bagian judul lagi. Nah, ini keterangan untuk soal yang akan kita buat di bawahnya. Oke. Contohnya di sini saya buat, pilih jawaban yang menurut Anda paling benar. Oke. Nah, kira-kira seperti ini keterangan dari soal yang akan kita buat. Kemudian di sini ada deskripsi. Kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan deskripsi ini ya silakan. Kalau tidak ya tidak ada masalah. Oke, sebelum kita membuat ke pertanyaan, ada beberapa hal dulu yang kita setting Bapak dan Ibu. Kita ke atas dulu di sini. Di sini ada tombol setting, menu setting maksud saya. Kemudian kalau misalkan di sini tidak ada, Bapak dan Ibu cek di bagian dekat-dekat sini ya. Ada pengaturan kayak gigi roda gitu, saya nggak tahu juga namanya itu. Tapi yang pasti di situ ada pengaturan. Kalau tidak ada di sini ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke setelan seperti ini. Nah, di bagian ini jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Nah, ini mereka bisa akan melihat nanti data-datanya Bapak dan Ibu kalau kita izinkan. Tapi kalau kita tidak izinkan, mahasiswa atau siswa kita tidak bisa melihat jawaban pertanyaan-pertanyaan tak terjawab misalnya. Jawaban yang benar itu mahasiswa kita tidak bisa melihat. Tapi kalau saya sih rekomendasikan diaktifkan saja biar mereka bisa melihat. Oke, nah kemudian di sini kita cek. Nah, di bagian jawaban ini Bapak dan Ibu silakan diklik tanda panah seperti ini. Kemudian kita batasi ke satu jawaban saja. Jadi ini kita aktifkan. Nah, di presentasi kita klik lagi panahnya. Kemudian kita aktifkan acak urutan pertanyaan. Ya, tujuannya adalah antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain atau satu siswa dengan siswa lain, itu jawabannya tidak selalu sama di awalnya. Akan berbeda-beda Bapak dan Ibu, meskipun sebetulnya pertanyaannya sama saja. Urutannya yang berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya di bagian sini tidak ada lagi ya yang akan di setting. Kita ke atas lagi Bapak dan Ibu, dan kita kembali ke pertanyaan. Nah, di sini kita baru bisa mulai buat pertanyaan ya. Untuk membuat pertanyaan biasa kita klik di sini tambahkan pertanyaan. Nah, kemudian kita isikan pertanyaan di sini. Oke, untuk menghemat waktu biar videonya tidak terlalu panjang, saya akan contohkan 3 pertanyaan saja. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau banyak pertanyaan ya silakan dibuat semuanya pertanyaan itu. Tinggal Bapak dan Ibu ikuti pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 yang akan saya buatkan ini. Oke, karena ini berhubungan dengan komputer, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu, contoh pertanyaannya saya akan kaitkan dengan komputer ya. Misalnya, komputer termasuk ke dalam perangkat. Komputer termasuk ke dalam perangkat. Nah, di bagian sini kita biarkan saja pilihan ganda. Nah, ini jawabannya di sini kita tulis hardware
Kemudian di sini saya buat software, lalu di sini brainware. Nah, jawaban keempat misalnya saya buat di sini jawaban 0, 2 dan 3 benar. Oke. Jadi ada 4 opsi atau 4 pilihan ganda yang bisa dipilih ya oleh mahasiswa atau siswa kita. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada kunci jawaban. Kita tuliskan kunci jawabannya mana yang paling benar. Nah, misalnya jawabannya di sini yang paling benar adalah hardware. Kemudian kita berikan poin untuk siswa atau mahasiswa kita yang betul dalam menjawab. Nah, karena 3 pertanyaan, untuk pertanyaan pertama ini saya kasih poin misalnya 30 saja. Jadi ini menyesuaikan ya Bapak dan Ibu, menyesuaikan dengan soal-soal Bapak dan Ibu. Oke, nah kemudian kita klik selesai. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, kita klik tanda tambah lagi di sini, tambahkan pertanyaan. Oke, saya masuk ke pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua ini, pertanyaannya itu berhubungan dengan gambar ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya misalnya buat di sini dulu, gambar di bawah ini adalah gambarnya saya unggah dari komputer. Jadi Bapak dan Ibu, kalau berhubungan dengan gambar, silakan Bapak dan Ibu simpan dulu di folder gambarnya, kemudian nanti bisa Bapak dan Ibu unggah ya fotonya atau gambarnya. Oke, caranya adalah Bapak dan Ibu klik di bagian ini ada gambar, kemudian di sini ada beberapa menu, kita fokus ke unggah saja. Oke, nah kemudian kita klik cari dan di sini kita pilih gambar sesuai dengan pertanyaan tadi. Misalnya saya pilih ini. Oke, nah ini dia. Nah, kalau misalkan gambarnya besar seperti ini, kita klik gambarnya, diklik, kemudian kita taruh di sini, kita klik, kita tahan kliknya, kemudian kita kecilkan sampai kecil sehingga gambarnya semakin kecil seperti ini. Oke, nah kemudian Bapak dan Ibu di sini jawabannya, kita buat jawabannya. Yang pertama jawabannya adalah mouse. Kemudian saya buat di sini jawabannya flash disk. Yang 3 memory card. Yang keempat jawaban 3 benar gitu ya. Oke. Nah, itu pertanyaan kedua yang berhubungan dengan gambar. Next, pertanyaan, oh ya, kita selesaikan dulu di bagian kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Kemudian kita pastikan jawaban yang betul yang mana. Misalnya ini saya jawab mouse ya, karena ini adalah mouse. Kemudian kita kasih poin buat siswa kita yang betul menjawabnya. Tadi poinnya 30, sekarang saya kasih poinnya 35. Oke. Next, berikutnya kita klik selesai. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kita klik tambah lagi di sini, tambahkan pertanyaan. Next, kemudian saya pertanyakan lagi. Nah, ini kalau tadi pertanyaannya itu berhubungan dengan gambar di pertanyaannya, sekarang jawabannya itu kita hubungkan dengan gambar. Nah, bagaimana caranya? Misalnya saya buat dulu pertanyaannya ya. Yang manakah gambar port USB? Ya, yang manakah gambar port USB? Oke, untuk jawabannya menggunakan gambar ya. Nah, misalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini jawaban pertama, kita klik yang ada ini, tambahkan gambar ini. Kemudian kita klik unggah dan kita cari gambar yang berhubungan dengan jawabannya, pertanyaan tadi. Oke, jawaban pertama saya menggunakan flash disk. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Kemudian kita jawab yang kedua. Kita tarik lagi gambarnya, cari, dan di sini saya menggunakan headset untuk jawaban kedua. Kemudian untuk jawaban ketiga, kita tambahkan lagi gambarnya. Di sini saya menggunakan USB port atau port USB. Dan yang terakhir saya gunakan lagi gambar. Nah, gambar di sini saya gunakan memory card. Oke.
Oke, nah setelah kita mengambil gambar-gambar untuk jawaban dari pertanyaan, kemudian kita pastikan dulu kuncinya, kunci jawabannya. Jawabannya adalah yang ini ya, USB port atau port USB. Kemudian kita berikan poin di sini berapa, ini terserah Bapak dan Ibu. Saya sini ngasih poin 35 ya. Oke, nah kemudian kita klik selesai. Nah, kalau sudah selesai, anggaplah misalnya saya sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan, dan saya juga berasumsi Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana cara membuat pertanyaannya, menjawab pertanyaannya, membuat kunci dari jawaban gitu ya. Nah, akhirnya sudah selesai, kita buat pertanyaannya. Ini jangan lupa diaktifkan ya, wajib isinya. Nah, langkah selanjutnya Bapak dan Ibu, kita klik di sini pratinjau ya, kita klik pratinjau. Jadi seolah-olah kita mahasiswa atau siswa. Kita klik pratinjau. Nah, ini dia ya. Misalnya namanya Budi. Ini si Budi yang ngisi ya. Kelasnya SIM 3A. NIM-nya 123. Token tadi kalau nggak salah 1234 ya. Nah, itu dimasukkan oleh siswa. Kemudian kita klik berikutnya. Oh, tokennya salah. Coba kalau dari 4321, lupa saya ya. Oke, 4321 ya. Nah, baru si Budi bisa menjawab. Misalnya komputer termasuk ke dalam perangkat, hardware. Kemudian port USB misalnya ini salah jawab. Dan ini betul jawabannya, mouse. Kemudian si Budi ngirim. Kemudian si Budi bisa lihat skor. Nah, ini dia skornya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, 65. Jadi si Budi dapat nilai 65. Nah, kira-kira seperti itu pratinjaunya. Jadi ini kita bisa close saja. Ini bisa kita close lagi. Nah, kalau sudah selesai berarti sudah oke. Langkah selanjutnya Bapak dan Ibu, kita klik kirim. Nah, kalau sudah kita klik kirim, maka muncul halaman seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik yang tautan seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang akan kita berikan ke siswa atau mahasiswa kita, link ini. Oke. Nah, link ini, kemudian tokennya. Jadi ada dua ya, link ini dan tokennya. Jadi ketika siswa kita, mahasiswa kita menggunakan link ini, kemudian dia akan masuk ke Google Form-nya dan memasukkan token yang sudah kita berikan, lalu menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, supaya link ini tidak terlalu panjang, di sini sudah disediakan perpendek URL. Jadi kita bisa klik perpendek URL sehingga linknya akan lebih pendek seperti ini. Oke. Nah, ini kita copy atau kita salin dan kita berikan ke siswa atau mahasiswa kita. Setelah itu, sekarang kita contohkan. Contohnya misalnya saya di sini saya buka lembaran baru di browser lain. Nah, kemudian saya enter. Ini link yang sudah kita berikan. Jadi anggaplah ini mahasiswa yang masuk. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, si mahasiswanya masuk ke dalam Google Form yang sudah kita siapkan tadi. Oke. Nah, begitu caranya Bapak dan Ibu, dan tinggal mahasiswanya tinggal mengikuti tahap-tahap berikutnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai ujiannya, sesinya, langkah berikutnya adalah kita klik jawaban di bagian sini. Nah, kemudian kita bisa melihat jawaban di sini dan juga kita bisa melihatnya dalam bentuk Excel dengan cara Bapak dan Ibu klik di bagian sini. Kemudian Bapak dan Ibu download. Oke, saya buka dulu pen file. Ini dia, dan kemudian saya buka. Nah, tapi hasilnya seperti ini ya kalau di Excel Bapak dan Ibu. Nanti kita tinggal atur saja berdasarkan data yang kita inginkan. Oke, jadi begitu caranya Bapak dan Ibu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan Google Form. Silakan Bapak dan Ibu ikuti dari awal sampai dengan selesai. Mudah-mudahan berhasil dan membantu Bapak dan Ibu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam pengucapan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.